Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan tutorial online mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kelas 5 dengan saya Tutor Aji. Kita kembali lagi pada sesi ketiga. Sesi di mana kita akan mempelajari elemen, model, dan teori komunikasi dalam modul 4. Oke. Perlu diingatkan, ada beberapa unit yang kalian harus kerjakan dalam sesi 3. Kalian bisa membuka materi ini, materi pada video sapaan, kemudian ada materi di inisiasi, kemudian juga ada kuis, kemudian ada diskusi 3 yang kalian harus aktif di dalamnya. Dan kemudian yang paling utama dalam sesi 3 ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, bagian daripada setiap sesi di 3, 5, dan 7. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang elemen, model, dan teori komunikasi seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, elemen komunikasi. Memang kita kemarin sudah mendefinisikan bagaimana komunikasi itu berjalan di manusia, di mana manusia membutuhkan komunikasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oke, maka manusia akan berkomunikasi. Kemudian kemarin juga dijelaskan ada definisi-definisi daripada komunikasi, yang dimana secara garis besar ada komunikasi satu arah, kemudian ada komunikasi dua arah. Nah, dari definisi tersebut kita sedikit memahami bagaimana komunikasi satu arah yang ini dalam gambar 4.1 itu termasuk yang komunikasi dua arah, di mana ada sumber, pesan, saluran, penerima, kemudian efek. Nah, di situ ada umpan balik, itu komunikasi dua arah. Kalaupun misalkan di situ garisnya cuma sampai sumber, pesan, saluran, penerima, kemudian nggak ada umpan balik atau timbal balik, itu dinamakan komunikasi satu arah. Nah, di dalam elemen komunikasi kita akan diperinci pada setiap elemen yang ada di komunikasi, seperti itu. Ini kita tertampang jelas ada sumber, yaitu orang yang menyampaikan pesan, orang yang berbicara, seperti itu, menyampaikan pesan, mengelola pesan, kemudian disampaikan menggunakan apa, saluran, kemudian diterima oleh penerima pesan, gitu tuh, atau komunikan. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana dalam modul 4 terdapat pengaruh. Nah, pengaruh dalam komunikasi. Kemarin kita juga dijelaskan bahwa manusia itu kan makhluk yang sosial, yang otomatis akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Seperti itu kan. Nah, dalam konteks komunikasi ada kepengaruhan daripada lingkungan sekitar. Yang pertama adalah lingkungan itu mempengaruhi proses kegiatan komunikasi dan menentukan cara manusia berkomunikasi. Oke, yang kedua, hal-hal yang ada di dalam apa ya? Di dalam lingkungan itu dapat menimbulkan gangguan pada proses berlangsungnya komunikasi, seperti itu. Sehingga lingkungan itu memiliki pengaruh terhadap bagaimana seseorang dalam berkomunikasi, seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya ya. Nah, konteks pengaruh di luar komunikasi tadi disebutkan bahwa ada pengaruh ketika seseorang berkomunikasi, yaitu adalah lingkungan. Di sini ada lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, dan lingkungan alam. Nah, lingkungan sosial berbeda dengan
menentukan wujud daripada kegiatan komunikasi berlangsung. Contoh kegiatan komunikasi yang terjadi dalam seminar tentu berbeda dengan perkuliahan gitu. Seminar seseorang misalkan ya, dia menjadi komunikasi satu arah misalkan ketika motivator atau ketika ada narasumber berbicara tentang lingkungan, misalnya berbicara tentang krisis global. Nah, ini menjadi komunikasi satu arah ketika narasumber hanya berbicara, kemudian kita sebagai peserta seminar kita akan pasif seperti itu. Tapi biasanya dalam seminar sekarang ada sesi interaktif di mana narasumber dan peserta bisa berkomunikasi. Nah, bisa komunikasinya ketika diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, di situ. Kemudian secara uh, lingkungan juga berbeda nih ketika dalam perkuliahan gitu. Nah, dalam perkuliahan dengan yang lebih formal tentu ada biasanya dalam komunikasi ada yang namanya peran sosial. Nah, peran sosial ini yang membedakan di antara komunikator dan komunikan. Nanti di dalamnya peran sosial itu seseorang akan memposisikan dirinya dalam sebuah peran. Misalkan tadi dikatakan di perkuliahan ada dosen dan ada mahasiswa. Maka di situ biasanya dalam komunikasi mahasiswa akan lebih menghormati daripada dosen sehingga dia ketika dalam berkomunikasi misalkan ya tidak menggunakan intonasi yang tinggi gitu kan. Tidak dengan bahasa yang kurang sopan. Mari kita dipelajarin bahwa ada di dalam komunikasi yang membangun komunikasi itu sendiri, yaitu tata bahasa, kemudian ada persepsi. Nah, tentu ketika dalam peran sosial tadi kita sebagai mahasiswa, maka pandangan kita harus menghormati dosen. Nah, di situ otomatis misalkan intonasi tidak akan tinggi daripada dosennya. Kemudian bahasa yang dipakai adalah bahasa yang formal, bukan bahasa yang sehari-hari seperti itu. Nah, di situ konteks pengaruh bahwa lingkungan sosial itu mempengaruhi komunikasi. Oke, di dalam modul banyak contoh ya, kalian bisa baca sendiri. Misalkan di Amerika Serikat berbeda tentu dengan Indonesia. Ada culture yang atau lingkungan budaya yang berbeda tentu. Ada high context atau low context. Indonesia biasanya menggunakan low context. Kalau high context itu orang tanpa basa-basi. Contoh di daerah luar negeri yang Amerika, dia tutup poin dalam berbicara. Berbeda dengan orang Indonesia yang low context, yang ketika berbicara itu muter dulu. Nah, basa-basi dulu baru pada konteks langsungnya seperti itu. Ada yang dengan kebudayaan tentu ya beda ya. Nanti kita berbicara tentang bagaimana komunikasi itu terpengaruhi. Seperti itu. Ada di slide terakhir ya, tentang teori Gudigunz. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Dalam modul 4 ini digabung menjadi satu, bahwa lingkungan ekonomi dan politik memberi warna yang berbeda terhadap komunikasi. Misalkan pada suatu negara itu ada sistem otoritarian di mana kegiatan komunikasi yang dilakukan media massa dapat dipastikan tidaklah sebebas komunikasi massa yang dilakukan oleh media massa di negara-negara yang penganutnya liberal misalkan gitu. Orang yang otoriter otomatis komunikan atau penerima pesan tidak banyak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu tuh. Dia harus manut. Nah,
Berbeda kalau misalkan di negara-negara yang demokrasi, seseorang punya hak untuk berpendapat gitu. Sehingga siapapun bisa memberikan umpan balik asal di situ dia sopan, punya etika dalam berbicara, terutama di ranah publik ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalian bisa juga baca sendiri dalam beberapa paragraf kalimat yang ada di modul contoh-contoh daripada lingkungan ekonomi dan politik. Oke, ada lingkungan alam di mana menjadi penentu kegiatan komunikasi di antara penduduknya. Bagian orang berpandangan jarak antara rumah penduduk yang berjauhan cenderung akan membuat komunikasi penduduk di wilayah ini dilakukan dengan volume suara yang keras karena jauh-jauh pasti bilang, "Woi, gimana kabarnya?" gitu. Kemudian ada lingkungan alam yang punya konteks dalam misalkan ya, dataran tinggi dengan dataran rendah. Misalkan dataran tinggi dengan hawa yang dingin, yang sejuk, berbeda dengan lingkungan-lingkungan yang dataran rendah yang dekat dengan pantai misalkan ya, yang hawanya itu panas gitu tuh. Biasanya kecenderungan orang yang dataran tinggi lebih kalem, lebih santai dalam berbicara, misalkan gitu. Berbeda dengan yang dataran rendah yang panas, karena situasi yang panas mudah meninggi biasanya, gitu tuh. Walaupun tergantung konteks yang lainnya ya. Oke, tentu beda, tentu beda. Oke, kalian juga bisa baca sendiri ya di dalam modul contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita kembali lagi pada elemen-elemen yang ada dalam komunikasi. Tadi saya di spill di depan, ada sumber, ada pesan, kemudian ada saluran, ada penerima, dan ada gangguan. Di sini ya. Oke. Tentu dalam modul-modul kita telah mempelajari tentang komunikasi. Ada komunikator, orang yang berbicara. Nah, komunikator ini sumber, dia yang berbicara, gitu. Dia yang menyampaikan pesan, dia yang mengelola pesan, kemudian dia akan memilih menggunakan media apa. Kemarin kita spill ada media yang indrawi, yaitu adalah tubuh kita, gitu tuh. Ada media yang tambahan, yaitu teknologi. Kita bisa menggunakan Zoom, kita menggunakan HP sebagai perantara kita untuk menyampaikan pesan, gitu. Oke, di sini contohnya adalah ketika bayi ya, diajak bicara, bayi melakukan penyampaian pesan dengan merengek misalkan gitu tuh. Oh, ini tandanya bayi ini minta minum susu. Oh, bayi ini merengek seperti ini karena uh, pup gitu dan sebagainya gitu. Ada di sini contoh tentang peresmian gedung. Ada juga yang lainnya ya. Tentang apa ini? Tujuan seseorang dalam berkomunikasi. Misalkan dia seorang guru, maka dia adalah sumber utama dalam penyampaian pesan. Kalau kita dalam sekolah biasanya seringkali menemui guru-guru yang lebih aktif dalam berbicara gitu tuh. Kemudian muridnya, bukan mahasiswa ya, kalau mahasiswa dalam perguruan tinggi, dalam sekolah muridnya dia pasif dalam mendengarkan gitu tuh. Tapi enggak juga, berkembangnya zaman orang-orang lebih senang ketika ada interaksi di dalamnya gitu tuh. Sehingga ketika ada materi-materi yang tidak dipahami, mereka akan bertanya gitu. Oke,
Di sini dikatakan ada alasan kenapa seseorang menjadi komunikator ya. Tadi, kalau di awal kita bahwa manusia akan berkomunikasi tergantung kebutuhannya. Ya, kebutuhannya apa dalam berbicara. Ada yang dalam teorinya Little John, seseorang akan berinteraksi dengan orang lain karena misalkan hubungan, itu menjalin hubungan. Maka ada beberapa tahap. Ia perkenalan, kemudian melakukan pada tahap yang kedua keakraban gitu tuh. Sudah akrab kepada hubungan yang intim. Kemudian dalam hubungan intim ini dia membuka atau terbuka dalam informasi-informasi pribadinya seperti itu. Kemudian ada juga dalam pertemanan gitu tuh, dalam hubungan kerja. Bagaimana seseorang berinteraksi dalam kerja. Ada struktur pegawai, ada struktur kepemimpinan, HRD, manajemen, dan kemudian atasan adalah CEO-nya seperti itu. Tergantung daripada konteks sebagai sumbernya seperti apa gitu tuh. Oke, kemudian ada pesan. Pesan itu sebagai elemen komunikasi berikutnya yang menjadi inti dari terjalinnya komunikasi. Nah, pesan ini bisa berwujud tulisan, gambar, suara, ya kan, atau isyarat. Gitu tuh. Pesan ini adalah pengelolaan kode-kode, simbol yang abstrak gitu. Yang kemarin saya bahas bahwa kata-kata itu sesuatu yang masih abstrak kecuali dia didefinisikan gitu. Jadi diwujudkan gitu tuh. Kata-kata akan lebih mudah dipahami ketika ada definisi terhadap kata-kata tersebut. Itu yang kemudian ini menjadi pesan gitu tuh. Ada beberapa yang mendefinisikan tentang pesan gitu tuh. Pesan yang didefinisikan sebagai uh, sebentar. Pesan kalau di sini didefinisikan sebagai produk dari hasil penyusunan pesan yang dilakukan secara baik, ditampilkan dengan struktur yang baik pula. Seperti itu. Tadi ketika saya membahas tentang kata-kata merupakan sesuatu yang abstrak dan kemudian bisa dipahami ketika diberikan definisi di dalamnya. Nah, di situ ada ranah persepsi, pengelolaan pesan. Bagaimana yang sesuatu yang abstrak kemudian dipahami oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan sudut pandang atau persepsi. Seseorang menerima secara indrawinya, telinga menangkap sinyal gelombang, gitu tuh, yang kemudian dalam otak kita diproses kata-kata tersebut. Kemudian kata-kata tersebut yang tadinya hanya sekedar kata-kata, kemudian ada kosakata, kemudian ada kamus yang mendefinisikan itu. Manusia juga tidak hanya terpatok pada kamus, biasanya juga dalam Julius itu mengatakan berdasarkan pengalaman gitu. Definisi daripada sesuatu kata itu juga di dalam Joseph De Vito, pengalaman seseorang terhadap objek tertentu. Misalkan dalam tadi kucing, kalau hanya sekedar kata ya nggak makna tertentu. Kucing dalam kamus adalah sebuah hewan yang bersuara ngeong, punya cakar, misalkan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang punya pemaknaan makna daripada kucing itu adalah hewan yang suka cakar gitu tuh.
Atau misalkan dalam konteks kita memberikan makan kucing, dia akan manja setelah diberi makan, gitu itu. Itu berdasarkan pengalaman mereka, gitu tuh. Nah, di situ. Kemudian ini yang dinamakan proses. Ini yang dinamakan pesan, gitu tuh. Prosesnya tadi menangkap sinyal, kemudian mengelola sinyal dalam pikiran kita, kemudian diinterpretasikan menjadi pesan, gitu tuh. Wujud menjadi pesan. Nah, agak ribet ya sebenarnya. Ya, tetapi ya secara mudahnya ya kita sudah tahu lah ketika kita berbicara tentang apa yaitu pesan, gitu tuh. Tetapi dalam prosesnya, entah Julidius, entah Yosef De Vito, kalian bisa baca bahwa itu adalah penafsiran atau pemaknaan dalam pesan, gitu tuh. Oke, kemudian ada saluran. Saluran ini adalah media digunakan seseorang dalam berkomunikasi. Ada beberapa ya, misalkan saya sering kali mengutip dari Julius Woods, saluran itu ada dua macam, yaitu adalah indrawi, ada juga yang media sekunder. Yang tadi saya katakan, media indrawi adalah apa yang ada dalam tubuh kita. Kita punya alat pendengar, kita punya alat untuk visual yaitu mata, penglihatan, kemudian ada mulut sebagai verbal, lisan ya, dan yang lainnya. Tadi saya sudah spill di sebelumnya bahwa ketika seseorang penerima pesan gitu, atau misalkan sumber dulu ya, sumber berbicara kemudian ditangkap oleh penerima menggunakan apa? Menggunakan telinga. Kemudian sinyal-sinyal gelombang suara itu masuk dalam telinga, kemudian diproses dalam otak kita, pikiran kita terhadap kata-kata tersebut. Yang tadi saya bilang bahwa itu masih abstrak, kemudian didefinisikan oleh otak kita, definisikan berdasarkan pengalaman, itu. Kemudian itu menjadi pesan, menjadi kata yang bermakna, gitu. Ada juga yang kedua adalah dengan alat teknologi yang dimana di situ kita bisa bermacam-macam ya. Ketika misalkan media sosial, kita ketemu nih dengan Instagram, Facebook, kemudian X dan sebagainya. Ini menjadi perantara kita untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemarin ya didefinisikan sebagai komunikasi massa. Misalkan seseorang berkomunikasi kepada banyak halayak, gitu. Ada juga komunikasi yang interpersonal, dia menggunakan misalkan ya Skype, gitu tuh, kita menggunakan Zoom, gitu tuh. Dua orang ya, karena ini adalah tatap muka, komunikasi interpersonal, dua orang tapi menggunakan tadi Zoom. Atau dengan YouTube seperti ini, kalian mendengarkan, gitu tuh. Itu apa yang saya pesankan tentang elemen-elemen komunikasi, seperti itu. Oke, selebihnya kalian bisa lihat ya contoh yang dalam modul. Oke, kemudian oh iya, saya kelewat ya. Dalam modul ada komunikasi verbal dan non-verbal dalam pesan ya. Dari pesan itu ada verbal secara lisan. Oke, kita pahamin tadi pemaknaan dan sebagainya. Ada yang non-verbal. Non-verbal ini gestur dalam tubuh kita, gestur dalam mimik wajah kita, itu mempunyai pesan, gitu tuh. Bagaimana seseorang menginterpretasikan itu, gitu tuh. Misalkan orang yang sedih, dia terlihat murung dalam mukanya, mengkerut, kemudian secara emosionalnya dia akan uh, grogi dalam berbicara, susah berkata-kata, misalkan seperti itu. Ya tentu kita akan menafsirkan itu. Oh, ini orang sedih. Oh, kemudian
ada orang yang marah dengan intonasinya yang tinggi. Nah, dia cenderung dalam penyampaian pesannya menggunakan intonasi yang tinggi. Ya, gitu. Itu non verbal. Sesuatu yang tidak diucapkan secara kata-kata, gitu. Dengan mimik wajah yang menyeramkan, intonasi yang tinggi. Nah, intonasi yang tinggi termasuk dalam nonverbal gitu. Pesan yang di luar kata-kata seperti itu. Oke, berikutnya ada penerima. Penerima pesan ini adalah orang yang menerima pesan daripada sumber. Penerima pesan, receiver, itu bisa disebut juga komunikan. Orang yang menerima pesan. Kemudian orang yang menerima pesan dalam modul ini diuraikan sebagai ya. Nih, di sini bahwa diuraikan tidak harus dalam posisi yang bergantian dengan pengirim pesan pada saat melakukan kegiatan komunikasi. Namun dalam posisi yang setara saat saling mengirim dan menerima pesan. Dalam artian seperti ini, seseorang dalam komunikasi itu tidak melulu pada sumber gitu tuh. Tidak melulu juga menjadi penerima. Bergantian gitu tuh. Terkadang kita menjadi sumber, terkadang juga menjadi penerima. Seperti itu. Nah, dalam bersamaan terkadang di sisi yang lain ya, kita menjadi sumber, terkadang juga menjadi penerima. Seperti itu, terus bergantian. Oke. Nah, penerima ini tadi dia tergantung pada konteksnya. Kalau tadi kemarin ya, komunikasi satu arah, konteksnya kalau komunikasi satu arah dia pasif dalam menerima pesan. Kalau dua arah, dia punya kesempatan untuk bereaksi atau merespon daripada pesan yang disampaikan. Seperti itu. Ada pesan, ada penerima yang sifatnya individu. Dalam komunikasi interpersonal kan individu dengan individu. Ada yang penerima pesan secara banyak, itu halayak banyak, atau kita kenal dengan massa gitu tuh, komunikasi massa. Ada yang disebut dengan public, dia publik gitu tuh, penerima pesan yang secara banyak, yang bisa dilihat jangkauannya di publik gitu tuh. Publiknya misalkan satu lokal, satu desa gitu tuh, atau misalkan satu kecamatan atau satu kota atau satu regional daerah tertentu misalkan seperti itu. Ada yang sifatnya kelompok misalkan gitu tuh. Oke. Kemudian penerima pesan ini tadi ya, dalam 4.12 dia akan merespon terhadap pesan yang diterima gitu tuh. Kita biasanya ketika mendengar kata-kata yang keren menurut kita akan antusias misalkan gitu. Atau kata-kata atau pesan-pesan yang terdengar melo, kita akan terbawa melo misalkan seperti itu. Kemarin kan ada contoh musik ya gitu tuh. Musik yang mengandung emosional gitu tuh, ketika didengarkan, diterima oleh penerima gitu tuh. Kemudian ada gangguan di sini, dia yang mendistorsi daripada pesan, mengganggu adanya pesan. Biasanya terjadi di intern maupun di eksternal. Intern berarti terjadi karena masing-masing individunya. Misalkan ada gangguan psikologis gitu. Gangguan psikologisnya tertentu ya. Misalkan orang yang sedang pusing terhadap hutang,
dia akan punya apa ya namanya, gangguan dalam pikirannya gitu. Sehingga ketika pesan disampaikan, dia fokusnya pada utang gitu tuh. Jadi dia mendistorsi pesan. Pesan yang harusnya diterima dengan baik karena kepikiran utang, maka nggak masuk gitu tuh. Atau ketika kita sedang ngelamun gitu tuh, ada orang yang berbicara, kita tidak menerimanya. Nah, itu internal. Ada juga ya gangguan yang eksternal di luar daripada pembicara, di luar daripada orang yang berkomunikasi, komunikator maupun penerima pesan atau komunikan gitu tuh. Misalkan ada suara mobil, ada suara motor, itu gangguan. Yang ini bisa mendistorsi atau merusak daripada komunikasi gitu tuh, penyampaian pesan seperti itu. Oke, kita sudah membahas elemen-elemen ada sumber, pesan, saluran, penerima, dan gangguan yang semua dipahami oleh kalian. Secara sederhana, sumber adalah yang menyampaikan pesan, pesan adalah kata-kata atau secara verbal ataupun non verbal yang merupakan kode, simbol, isyarat daripada pesan itu sendiri yang bisa dilakukan dengan gestur, mimik wajah, ya. Kemudian simbol-simbol tertentu, gitu. Kemudian saluran merupakan media di mana seseorang menyampaikan pesan. Indrawi ada tadi, yaitu yang saluran utama dalam diri kita. Kemudian ada yang di eksternal, media tambahan, gitu tuh, berupa gadget, teknologi dan sebagainya. Kemudian ada penerima pesan atau komunikan, gitu tuh. Dia yang menerima pesan, yang mengelola pesan, gitu tuh. Kemudian ada gangguan di apa ya? Sesuatu yang mendistorsi, merusak, mengganggu daripada berjalannya pesan, gitu tuh. Mengganggu daripada berjalannya komunikasi, seperti itu. Kemudian ada tradisi komunikasi. Di sini Griffin membagi menjadi 7. Ada sosio-psikologikal, ada cybernetik, ada semiotik, kemudian ada retorika, kemudian ada fenomenologikal, kemudian ada kritikal, ada sosiokultural. Nah, di situ kita bisa melihat itu ya. Kemudian kita coba membahas satu persatu dalam tradisi komunikasi. Nah, tadi komunikasi yang pertama adalah rhetorical tradition. Retorika biasanya adalah apa? Pemahaman tentang komunikasi berdasar tradisi bermula dari para orator yang ingin tampil baik secara praktis saat mempresentasikan sesuatu. Itu tuh. Biasanya adalah ini public speaking seperti itu. Nah, tindakan komunikasi satu arah itu tuh. Retorika sebagai suatu seni dalam berbicara di depan umum dan perlu latihan untuk menyampaikan dengan terbaik gitu tuh. Dengan apa? Meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Retorika ini dalam sejarahnya itu digunakan ketika melihat penguasa itu selalu menyampaikan argumennya sehingga eh, apa ya, kita sebagai rakyat susah untuk menyampaikan argumennya. Dulu seperti itu. Akhirnya Aristoteles itu punya apa ya, keinginan bagaimana sih ya caranya untuk menyampaikan pesan dengan baik gitu. Eman-eman nih dalam artian kalau misalkan tidak disampaikan dengan baik, kita tidak bisa menyuarakan gitu, menyuarakan suara rakyat gitu.
kita tidak bisa menyuarakan pesan-pesan kepada pemerintah atau penguasa pada saat itu. Maka diadakan ini pelatihan untuk retorika, cara ngomong di depan publik, cara ngomong dengan baik, menjaga argumen dengan baik, seperti itu. Nah, di sini muncul tradisi retorika seperti itu. Memang ketika berbicara di depan umum itu sesuatu yang agak susah, perlu pengelolaan dengan baik. Ya, pengelolaan kata-kata dengan baik, kemudian emosional yang baik, bagaimana rasa takut ketika berhadapan dengan orang banyak gitu. Itu susah. Itu ada materinya sendiri. Kalian bisa pelajarin dalam retorika. Gitu tuh. Dalam Julia Woods berbicara tidak hanya berbicara, tetapi ada makna di dalamnya. Ada pengelolaan pesan di dalamnya. Ada pengelolaan makna di dalamnya. Gitu tuh. Gitu. Dan ini dibahas dalam tradisi komunikasi, ada di retorika. Kalian bisa buka itu. Bagaimana ngomong di depan umum yang baik. Jadi public speaker yang baik. Biasanya digunakan pada orang-orang yang motivator, kemudian sebagai narasumber dalam sebuah seminar, webinar, dan sebagainya. Kemudian public speaker ini juga terutama ya pada guru, dosen, sebagainya. Bagaimana pesan-pesan yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Itu logis masuk pada setiap individu. Nah, di situ retorika. Kemudian ada semiotic tradition, memberikan perhatian pada cara tanda memproduksi makna dan penggunaannya, itu tuh, sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman. Tradisi semantik itu tanda memproduksi makna. Tanda ini dalam artian sesuatu yang masih abstrak, gitu tuh, simbol. Yang saya katakan bahwa ketika berbicara kucing itu hanya tanda, gitu tuh. Seseorang akan apa ya bahasanya, mendefinisikan daripada kata kucing itu, nah gitu kan, sehingga bermakna. Lebih mudahnya seperti itu ada pada ranah tradisi semantik gitu tuh. Misalkan dalam tradisi bahasa ya, itu ada yang namanya tangan panjang misalkan gitu tuh, atau misalkan ringan tangan deh. Ringan tangan bukan berarti tangannya lemas gitu tuh, ya kan. Dalam tradisi bahasa ini tadi juga ada di semantik ya, ringan tangan itu bukan tangan yang lemes karena kita mungkin energinya habis gitu, tapi ringan tangan diartikan ya sebagai orang yang suka menolong. Itu pada konotasi gitu tuh. Julius mengatakan konotasi itu ya itu makna kiasan yang mewakili sesuatu gitu tuh, dalam sebuah imajiner ya. Nah, kalian bisa buka pada tradisi semantik bagaimana dalam tradisi komunikasi memperhatikan daripada tanda-tanda untuk memproduksi makna gitu tuh, seperti itu. Kemudian ada tradisi fenomenologi yang menempatkan persepsi dan interpretasi pengalaman subjektif orang sebagai hal yang utama gitu tuh. Tentu ya, ketika berkomunikasi ada proses persepsi gitu tuh. Persepsi sudut pandang diambil dari seseorang itu, pengalamannya, pengetahuannya, sehingga ketika berbicara tentang komunikasi, seringkali saya dimanapun tempatnya akan berbicara bahwa komunikasi itu tidak hanya berbicara dengan benda mati gitu tuh, tapi melihat manusia sebagai sesuatu yang unik gitu tuh. Unik dalam artian apa?
dia punya sudut pandang pikiran, dia punya perasaan, dia punya pengelolaan emosionalnya gitu tuh. Di Julia D. Woods atau komunikasi I8, IU, I2. I8 itu berbicara tentang objek, seseorang individu dengan objek, benda mati, sesuatu yang kaku gitu tuh. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ketika bertemu dengan pelayan toko hanya memberikan pada apa ya, kegiatan jual beli saja, memberikan barang kita, kemudian dengan membungkusnya, kemudian kita menerima. Adapun sapaan hanya sekedar, yaitu IH, dengan sesuatu objek atau sesuatu yang kaku gitu tuh. Kemudian pada berikutnya IU, ada sapaan, kemudian ada sedikit keakraban gitu tuh. Dari situ IU belum melihat pada personal, pikirannya, perasaan, emosional, dan sebagainya. Nah, pada kemudian komunikasi idol yang menganggap bahwa manusia itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang tadi ya, kalau pembahasan tentang komunikasi interpersonal dalam bukunya Julia D. Woods ya, ataupun kalian bisa buka di Stephen Beebe Interpersonal Communication, itu menganggap manusia sebagai personal, dia punya pikiran, perasaan, pengelolaan emosional, sehingga pesan yang disampaikan itu apa ya namanya ya, berdasarkan personalnya seseorang itu gitu tuh. Nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan tindakan yang kemungkinan akan apa ya, menyakiti atau mengecewakan seseorang gitu tuh. Berbeda tadi dengan komunikasi I8 yang baku gitu tuh. Enggak. Nah, makanya komunikasi interpersonal ya, komunikasi yang digarisbawahi adalah personalnya. Sesuatu eh, yang perlu digarisbawahi adalah itu personalnya. Personal itu ada pikiran, ada perasaan gitu dan sebagainya. Nah, di sini ada tradisi fenomenologi yang mendapatkan persepsi dan interpretasi pengalaman subjektif seseorang. Itu. Kemudian ada tradisi cybernetik menjelaskan tentang konsep interaktif dan ketidakseimbangan kekuatan dan respon emosional sejumlah sistem komunikasi. Itu biasanya pada ranah jejaring sosial, di ranah dunia maya gitu. Ada yang menarik di situ misalkan angry management. Kita sering melihat ya bagaimana seseorang dalam bermedia itu tidak bisa menahan amarahnya. Ya, di situ kan menjadi kajian tersendiri, angry management, manajemen kemarahan dalam dunia maya gitu tuh. Seakan-akan kita kalau di dunia maya ya seakan-akan tidak berbicara dengan manusia gitu tuh. Sehingga ketika apa ya, ketika berbicara, ketika mengerti gitu tuh, sesuatu yang nggak memperhatikan etika atau sopan satunya gitu tuh, asal jeblos bikin orang marah dan sebagainya. Nah, di dalamnya nanti kita kalau misalkan mau mempelajari komunikasi lebih lanjut, ada tradisi komunikasi yang dinamakan cybernetik gitu. Apa-apa yang ada di dunia maya, apa-apa yang ada pada sistem komunikasi gitu. Nah, nanti ada digital dan sebagainya. Oke, ada tradisi sosiopsikologis yang berupaya mencari hubungan sebab dan akibat yang digunakan untuk memperkirakan keberhasilan atau kegagalan dari usaha melakukan perubahan perilaku. Itu sosiologi, psikologis gitu tuh. Berarti memperhatikan juga pada ranah psikologi seseorang. Itu. Komunikasi interpersonal memperhatikan tentang personal tadi. Ada pikiran, ada perasaan dan sebagainya. Sehingga ketika berbicara itu ya kita akan memperhatikan seseorang. Misalkan kita berbicara dengan orang yang introvert, nggak bisa sembarangan berbicara itu tuh. Ada batasan dalam pikirannya, misalkan apakah ini bisa dipercaya, apakah ini bisa ini dan sebagainya.
maka itu yang memperhatikan kita. Berbeda kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang extrovert, ya santai, berbicara apapun ya mereka nggak punya batasan-batasan tertentu ya, sehingga enjoy gitu. Atau orang yang punya trauma tertentu, misalkan trauma berbicara dengan orang yang jahat gitu tuh, misalkan orang yang menipu, ya ketika berbicara itu perilaku tertentu dia akan lebih hati-hati gitu tuh, punya manajemen privasinya sendiri gitu. Nah, ada teori yang manajemen privasi di mana seseorang itu menjaga daripada setiap privasinya. Informasi-informasi tertentu tidak akan terbuka pada orang umum gitu tuh atau general. Itu bisa dipelajari di komunikasi atau manajemen privasi. Itu dalam ranah psikologis misalkan ada teori juga tentang misalkan pengelolaan kecemasan dan harapan gitu tuh. Dimana teori tersebut semakin tinggi harapannya, semakin tinggi juga kecewaannya. Ya kan? Ketika berbicara tentang itu, maka bagaimana seseorang mengelola harapannya dengan baik gitu tuh. Mungkin ya, kalau misalkan ekspektasi tertentu ya, berbicara tentang dengan orang, kita berharap orang itu ramah dan sebagainya, orang itu bisa menghargai kita gitu tuh. Harapannya kita tinggi gitu tuh. Setinggi harapan juga setinggi itu kecewaannya gitu tuh. Maka dalam pengelolaan kecemasannya ya tidak menaruh harapannya terlalu tinggi terhadap diri kita sehingga tidak mengecewakan, seperti itu. Kita bisa pelajari itulah nanti di tradisi sosio-psikologis. Ada andil psikologis seseorang dalam bersosial, dalam berkomunikasi, yang itu mengaruhi daripada ucapannya, mengaruhi daripada perilakunya. Kemudian ada social culture dibangun dengan berdasarkan pernyataan tentang percakapan dan produksi ulang kebudayaan. Budayaan bagaimana seseorang membentuk pikirannya, membentuk persepsinya, sudut pandangnya terhadap norma nilai yang ada dalam wilayahnya, lingkungannya, seperti itu. Orang Sunda, orang Jawa akan berbeda dalam sudut pandang tertentunya. Dalam tradisi budaya, kalian bisa dipelajari di komunikasi antar budaya ya, misalkan ya. Sunda menemukan gedang, membahasakan gedang itu sesuatu yang lonjong besar, dalamnya kuning gitu. Nah, orang Indonesia bilangnya itu pepaya gitu. Tetapi berbeda dengan orang Jawa gedangnya. Gedangnya itu malah kecil, warna kuning gitu tuh. Yang di dalamnya manis, warna putih gitu tuh. Karena apa? Dia menemukan eh, apa ya? Gedang dalam sudut yang berbeda. Nah, di situ adalah ranah-ranah budaya gitu tuh. Nah, ranah-ranah budaya yang dasar itu yang dipakai dalam kesehariannya gitu tuh. Ada orang yang Jawa yang apa ya, dalam ngomongnya itu enggak menggunakan intonasinya tinggi pada orang yang lebih tua gitu tuh. Itu karena dengan seperti itu dianggap lebih sopan. Itu kan ada tradisi sosiokultural di situ. Jadi budaya itu sesuatu mempersepsikan uh, sesuatu, ranahnya itu apa ya bahasanya ya, lebih mudah, pandangan terhadap apa yang harus dilakukan gitu tuh, apa yang harus menjadi patokan dalam berinteraksi gitu tuh. Dari persepsinya tadi saya berbicara tentang gedang, dia menginterpretasikan, memberikan makna terhadap objek tertentu gitu tuh. Itu yang menjadi oh tradisinya, budayanya berpikir bertemu dengan sesuatu objek kemudian didefinisikan
kemudian diberikan bahasa, seperti itu kan budaya. Nah, yang lebih mudah sih memang kalau berbicara tentang budaya ya tradisi-tradisi dalam setiap eh, etnis, setiap suku gitu tuh. Jawa, Sunda, kemudian ada Batak gitu tuh, dan sebagainya. Itu punya cara bagaimana berbicara, norma, aturan ya dalam kesehariannya seperti itu. Dan ada tradisi kritikal menempatkan komunikasi sebagai tantangan reflektif dari ketidakadilan wacana gitu tuh. Kemudian ada tradisi etik, prinsip yang menempatkan komunikasi sebagai karakter manusia dalam berbicara, berkomunikasi secara adil dan menguntungkan. Etik itu sebagai aturan norma yang harus dijunjung tinggi gitu. Ketika berbicara dengan orang tua misalkan gitu, harus lebih rendah gitu. Atau etik dalam kerja, dia profesional, datang lebih awal, kemudian dengan atasan misalkan tidak bercanda, ada etik-etik yang lainnya seperti itu. Ini yang dibahas juga gitu tuh. Dan ada model komunikasi, kita akan melihat ada model Laswell, ada model Scrum, model matematik dan sebagainya yang ada di modul 4. Yang pertama adalah model Laswell yang sangat terkenal dan simple gitu tuh. Who, say what, in which, channel, to whom, with, what, and effect. Ini yang menjadi dasar komunikasi. Itu. Siapa berbicara apa, dengan menggunakan media apa, kemudian kepada siapa dengan efek apa gitu tuh. Seperti itu. Yang menjadi elemen-elemen komunikasi yang mendasar gitu tuh. Atau dasar-dasar menjadi dasar komunikasi. Siapa, berbicara apa, menggunakan media apa, dengan siapa, dan efeknya seperti apa gitu. Dan ada model Shannon Weaver, ada sumber informasi, ada transmitter, kemudian ada channel, kemudian ada receiver, destination, tujuan. Informasi sumber, kemudian di situ ada pesan yang ditransmisikan encoder atau dikelola. Kalau tadi berbicara tentang pemaknaan kata, kita paham bahwa itu sesuatu yang abstrak yang kemudian kita kelola. Itu namanya itu encoder itu. Nah, kemudian dikirim tuh sinyalnya melalui lisan kita. Medianya kalau misalkan medianya adalah telinga ya berarti diterima oleh telinga. Oh, sinyal receiver diterima. Kemudian diolah decoder pesan-pesan tersebut dalam pikiran kita. Kemudian dikeluarkan lah gitu tuh. Diinterpretasikan menggunakan lisan kita kepada siapa, destinasi tujuannya, penerima pesannya itu. Nah, di situ ada noise di apa namanya channel atau saluran, ada gangguan. Tuh. Udah ada model Scrum, ada 3 model. Model yang pertama adalah tadi sumber, source, encoder, kemudian ada sinyal. Sinyal itu kalau misalkan gelombang suara itu sinyal. Itu tuh. Gelombang suara itu sinyal. Kemudian decoder, pengelolaan daripada suara itu yang kemudian kita maknakan tertentu. Nah, kemudian ada juga di sini tambahan field experience, di mana pengalaman itu mempengaruhi daripada persepsi, gitu tuh, pemaknaan tertentu. Tadi berbicara tentang kucing, kalau pengalamannya adalah dicakar ya bahwa kucing adalah hewan yang suka nyakar, gitu tuh. Berbeda kalau misalkan kucing yang manja ngelus-ngelus, misalkan kaki kita begitu. Itu tergantung experience-nya, pengalamannya. Kemudian di situ ada yang model ketiga, yang encoder, interpreter, dan decoder. Hampir sama sebenarnya sih. Intinya ya pesan dikelola, kemudian disampaikan.
gitu tuh. Kemudian diterima, kemudian diolah dulu, kemudian diterima, diolah, kemudian balik lagi ke pesan berikutnya gitu. Itu kan bolak-baliknya seperti itu, hampir sama, tetapi dengan model yang gambar yang berbeda saja. Ada model Auskunft, di situ ada overlapping field of experience sama, ada irisan di antara tengah keduanya. Irisan keduanya. Berarti semakin besar irisannya, semakin punya kesamaan yang sama. Gitu, punya kesamaan gitu tuh. Ya, itu. Tetapi kalau ketika irisannya kecil berarti ada irisan yang berbeda. Makanya di sini pentingnya kita mengelola pesan tergantung pada pemanaannya gitu tuh. Sehingga di antara komunikator maupun komunikan itu punya kesamaan makna itu. Ada model stimulus respon. Komunikator kemudian komunikan dan responnya gitu tuh. Itu. Stimulus memberikan rangsangan terhadap individu lain gitu tuh. Kemudian individu lain menerima rangsangan dan dengan ada rangsangan itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu gitu tuh. Itu stimulus respon. Model Osgood juga ada pembicara ini ya. Ini bukan Osgood. Apa ini ya sebenarnya? Um, Model Aristoteles. Mohon maaf ini salah. Model Aristoteles pembicara, pesan, kemudian ada pendengar, ada setting, yaitu mengelola settingannya ya, bagaimana dia mendengar gitu tuh, settingannya gitu tuh. Teoretika model ini berpijak pada proses komunikasi publik yang memasukkan unsur persuasi berdasarkan etos, mirip dengan kredibilitas pembicara, logos, logika atau argumen dalam pembicaraan, dan patos, emosi halayak yang direkayasa. Kalau ada tulis kan seperti itu, etos, logos, dan patos. Kemudian ada model Wesley McLean. Nah, itu X1, X2, X3 adalah sumber pesan itu mengarah pada B itu. Biasanya dipakai di apa ya, lembaga berita. Wartawan memberikan pesan-pesan peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait peristiwa tertentu ya. Misalkan berbicara tentang krisis beras di daerah ini, harganya segini segini gini, beritanya segini gini, kemudian disampaikan kepada apa yang namanya, lembaga berita, dan lembaga berita akan mengelola beritanya, apa namanya, kepantasan beritanya, yang kemudian baru disampaikan kepada halayak itu kan modelnya yang B ya, B. Kemudian ada juga yang A ke B, berarti dari yang media kepada halayak. Kemudian ada juga yang dari apa ya, media kepada eh, satu kelompok tertentu, penerima ya, leader opinion, pada pemimpin opini, yang dimana itu akan disampaikan kembali gitu kan, disampaikan kembali kepada halayak yang berikutnya gitu. Itu A, C, dan B. A sebagai ini ya, media, pengelolaannya, kepantasannya, kemudian disebarkan pada opini leader C, yang kemudian opini leader ini akan menyampaikan kepada apa ya bahasanya ya, halayak kelompok tertentu gitu tuh. Dalam atau misalkan ya, penyuluhan KB disampaikan oleh media, diterima oleh kepala desa akan menyampaikan kembali kepada warga desanya seperti itu gitu. Karena bisa pelajarin sendiri model Wesley dan McLean seperti apa, intinya seperti itu.
X1, X2, X3, pesan-pesan yang kemudian dikelola. Pesan-pesan ini misalkan dari wartawan dikelola oleh media, media akan disampaikan kepada halayak ramai. Seperti itu. Oke, ada model Gutikun dan Kim. Yang saya di pada tradisi tadi ya, komunikasi antar budaya. Seseorang itu ada apa ya, konstruksi atau bangunan dalam dirinya gitu. Misal di situ ada cultural, ada socio-cultural, ada psycho-cultural. Gitu. Bagaimana seseorang berkomunikasi, dia dibangun oleh budayanya, oleh sosio budaya, oleh psiko budaya seperti itu. Penerima juga sama, dia eh, sumber atau penerima sama, ada budayanya, ada sosial budaya dan psiko budaya. Nah, di sini ada garis yang putus-putus dalam artian apa? Di sini kan ada environmental influence, pengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan mempengaruhi seseorang, membangun seseorang gitu tuh dalam tadi ya pengalaman-pengalamannya ya. Nah, kenapa putus-putus? Di sini adalah keterbukaan gitu tuh. Seseorang bisa berkomunikasi ketika dia keterbukaan. Kalau dia tertutup dengan lingkungannya, dia tidak bisa berkomunikasi. Tidak, dia tidak bisa membangun dalam dirinya entah tentang budayanya, tentang sosio budayanya maupun psikobudayanya. Karena apa? Ya tadi dia menutup diri. Dia tidak berinteraksi dengan yang lainnya seperti itu. Oke, itu model Gutikun seperti itu. Oke, kita sudah tadi membahas tentang elemen, ada sumber, ada eh, pesan, kemudian ada saluran, kemudian ada gangguan. Kemudian ada tradisi, ada 7 tradisi, tradisi dari retorikal hingga pada tradisi etik. Kemudian kita ada model-model, ada modelnya Laswell tadi hingga pada model Budikus dan Kim. Selanjutnya dalam pembahasan sesi 3 ini kalian bisa membaca lengkap dalam modul 3 maupun referensi-referensi yang terkait tentang ini gitu tuh. Sehingga wawasan kita lebih luas, tidak hanya apa yang saya sampaikan pada kali ini, kalian bisa membuka jurnal-jurnal gitu tuh terkait model komunikasi, terkait elemen komunikasi, pada tradisi-tradisi komunikasi, atau pada buku-buku yang lainnya seperti itu. Saya harapkan dalam setiap diskusi, dalam setiap tugas itu berpatok pada ini karya ilmiah seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya, sesi 4 dari saya, Tutor Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.